Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan mengenai turunan atau diferensial dan integral. Sebelum kita melanjutkan penjelasan pada materi ini, perkenalkan saya sendiri yaitu Michael Daryl Susanto beserta teman-teman saya yaitu Enman Jenipa Sipka dan Angelina Natasha Blitikelen. Selamat menyaksikan. Integral terdiri dari dua jenis, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu merupakan perintegralan fungsi f kecil x yang ditulis sebagai integral f kecil x dikali dx. Disebut integral tak tentu dari f kecil x. Jika f besar x antiturunan dari f kecil x, maka dapat dituliskan sebagai integral f kecil x dikali dx sama dengan f kecil x ditambah c. Contoh soal dari integral tak tentu ini adalah selesaikan integral berikut. Integral x pangkat 3 dikali dx. Integral ini dapat kita kerjakan dengan sifat integral, yaitu 1 per n ditambah 1 dikali x pangkat n ditambah 1. Sehingga soal ini dapat dikerjakan sebagai berikut. 1 per 3 plus 1 dikali x pangkat 3 plus 1 plus c. Sehingga hasil yang didapat adalah 1 per 4 dikali x pangkat 4 ditambah c. Selanjutnya ada integral tentu. Integral tentu merupakan suatu integral yang memiliki batas bawah berupa A dan batas atas berupa B. Berikut adalah contoh bentuk dari integral tentu. Lalu contoh soalnya adalah integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 3, 6x 2 dx. Berapa jawabannya? Dan itu adalah contoh pembahasannya. 6x pangkat 2 dx sama dengan 6 dengan batas atas 3 dan batas bawah 0, x pangkat 2 dx sama dengan 6 dikali 1 per 3, x pangkat 3, batas atas 3, batas bawah 0 sama dengan 6 buka kurung 1 per 3 dikali 3 pangkat 3 tutup kurung dikurang 1 per 3 dikali 0 pangkat 3 tutup kurung sama dengan 6 dikali 9 dikurang 0 sama dengan 54. Aplikasi integral dalam bidang farmasi: yang pertama, pelepasan obat dari sistem pengantar. Yang kedua, menentukan kecepatan reaksi kimia pada sintesis obat. Yang ketiga, menghitung jumlah obat yang dilepaskan secara kontinu melalui infus. Berikut persamaan untuk menentukan jumlah dosis yang dikeluarkan dari sistem pengantar. Dapat dimodelkan sebagai QT sama dengan integral T ke 0 dikali RT dikali DT, di mana RT adalah laju pelepasan obat, QT adalah jumlah obat yang dilepaskan selama waktu tertentu, dan T adalah waktu. Sistem pengantar yang sering digunakan dalam berbagai macam terapi seperti nanopartikel adalah untuk mengontrol pelepasan obat ke seluruh tubuh secara bertahap, sehingga integral digunakan untuk memodelkan total jumlah obat yang dilepaskan selama periode waktu tertentu. Contoh aplikasinya adalah dalam pelepasan obat secara difusi dari matriks. RT itu sering berbentuk persamaan nonlinear yang tergantung pada waktu dan konsentrasi. Pentingnya memastikan pelepasan obat sesuai dengan kebutuhan terapeutik, misalnya pada pelepasan terkendali untuk obat-obatan yang kronis.
Turunan atau diferensial dalam matematika adalah konsep dasar dari kalkulus yang digunakan untuk mengukur laju perubahan suatu fungsi terhadap variabel bebasnya. Berikut adalah sifat-sifat dari turunan. Berikut adalah contoh soal turunan. Yang pertama, diketahui f buka kurung x tutup kurung sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2 tambah x. Tentukan f aksen buka kurung x tutup kurung. Jawabannya f aksen buka kurung x tutup kurung sama dengan 3 x pangkat 2 kurangi 4 x tambah 1. Kemudian contoh yang kedua, diketahui y sama dengan 5 sin x. Tentukan turunan y. Jawabannya adalah y aksen sama dengan 5 cos buka kurung x tutup kurung. Selanjutnya ada aplikasi turunan dalam bidang farmasi. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu menentukan lajuan penyerapan dan eliminasi obat. Yang kedua, menghitung dosis optimal. Yang ketiga, itu analisis difusi obat melalui membran. Lalu kita akan mendalami salah satu aplikasi turunan, yaitu adalah laju perubahan konsentrasi obat. Awalnya, rumus untuk laju eliminasi obat mengikuti prinsip eksponensial, yaitu QT sama dengan Q0 dikali E pangkat min KT. Turunan dari persamaan ini memberikan laju perubahan konsentrasi obat terhadap waktu, yaitu DC T per dt sama dengan min KCT. Artinya, kita dapat menghitung seberapa cepat konsentrasi obat dalam plasma menurun. Nah, aplikasi teoritisnya itu bisa rumus ini bisa digunakan untuk memberikan interval pemberian dosis yang sesuai. Kenapa hal ini penting? Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui kapan dosis berikutnya harus diberikan agar konsentrasinya tetap berada dalam rentang yang efektif dan menghindari konsentrasi yang berbahaya bagi tubuh. Lalu, persamaan ini juga dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian dosis untuk pasien yang spesifik. Contohnya seperti pasien yang memiliki gangguan fungsi ginjal dan hati, tentu saja laju eliminasi dari obat itu sangat lambat, maka perlu disesuaikan dengan cara mengecilkan dosis atau mengatur dosis sedemikian rupa sehingga obat dapat dicegah akumulasinya dan tidak menimbulkan bahaya toksik. Lalu yang ketiga adalah pengembangan desain obat. Pengembangan obat tentu saja memerlukan penyesuaian dari berbagai sisi. Salah satunya adalah laju penyerapan dan eliminasi obat. Hal ini penting agar obat yang didesain dapat memiliki konsentrasi yang efektif dan tidak bersifat berbahaya dalam interval waktu yang telah ditentukan dan dapat mengetahui interval waktu di mana pasien harus untuk meminum obat tersebut. Lalu ada aplikasi klinisnya, yaitu penggunaan obat tertentu memerlukan pemberian dosis yang disesuaikan selama interval waktu tertentu. Dengan mengetahui laju eliminasi obat, seorang apoteker atau dokter dapat mempertahankan dosis yang efektif untuk kesembuhan pasien. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.